Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020531119 dengan program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang dasar akuntansi. Sebelum masuk ke materi pada kesempatan kali ini, apa sih tujuan-tujuan setelah pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah tujuannya menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan, perseorangan, dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang sembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan. Ada beberapa macam jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang-barang. Dengan kata lain, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membuat bahan siap produksi menjadi bahan yang siap pakai. Contohnya seperti perusahaan Honda membuat suatu produk atau sebuah produk, yaitu mobil atau motor. Kemudian Intel membuat produk, yaitu komputer. Kemudian Boeing mempunyai produk, ya pesawat terbang. Kemudian Nike mempunyai produk, yaitu sepatu dan pakaian olahraga. Kemudian ada contoh lagi Coca-Cola dengan produknya minuman, dan Sony dengan produknya barang elektronik. Kemudian jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Ini perusahaan dagang bisa diartikan dengan perusahaan yang bergerak di bidang retail atau perdagangan. Contohnya seperti perusahaan Carrefour menjual produk atau mempunyai produk barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian perusahaan Kit Station mempunyai produk atau menjual produk yaitu mainan. Kemudian perusahaan Electronic City menjual produk barang-barang elektronik. Kemudian perusahaan Lands End mempunyai produk pakaian, dan Amazon.com mempunyai produk buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Kemudian jenis-jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan jasa. Apa sih arti perusahaan jasa? Nah, perusahaan jasa di sini artinya adalah atau definisinya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau menjual suatu keahlian atau servis atau pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Jadi perbedaannya dengan perusahaan dagang adalah kalau perusahaan dagang itu dia menjual produk atau barang. Sedangkan dengan perusahaan jasa, dia adalah menjual suatu pelayanan dengan sama-sama ingin mencari suatu income. Contohnya perusahaan jasa di sini adalah yang pertama perusahaan Disney. Dia menjual produk atau jasanya adalah hiburan. Kemudian Garuda Indonesia, produk jasanya adalah transportasi. Kemudian Marriott Hotel, produknya hotel. Citibank, dia jasanya adalah keuangan dan perbankan. Kemudian perusahaan Telkomsel, produk jasanya adalah di bagian telekomunikasi. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis perusahaan tadi, kita akan masuk ke jenis-jenis organisasi perusahaan. Di sini terdapat 3 perusahaan atau jenis organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan korporasi atau perseroan terbatas atau yang sering kita sebut dengan nama PT.
Yang pertama akan saya jelaskan perusahaan perseorangan atau perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau individu. Dengan keunggulan adalah satu, kemudahan pengaturan. Dikatakan kemudahan pengaturan karena perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang dan orang tersebut atau pemilik berhak untuk mengatur perusahaan milik dia sendiri. Kemudian yang kedua keunggulannya adalah biaya pengelolaan yang rendah. Kenapa dikatakan biaya pengelolaan yang rendah? Karena tidak memerlukan SDM yang terlalu banyak. Jadi untuk biaya pengelolaannya dia tergantung situasi dan kondisi. Kemudian untuk kelemahan dari perusahaan perseorangan adalah yang pertama sumber daya keuangan yang terbatas. Ini adalah perusahaan pribadi atau perseorangan. Jadi untuk keuangannya ya tergantung kemampuan dari pembuat usaha itu sendiri. Jadi nanti sumber daya keuangannya itu jadi terbatas. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kewajiban yang tidak terbatas. Dikatakan kewajiban yang tidak terbatas karena di situ memerlukan atau tidak memerlukan SDM yang terlalu banyak. Jadi kewajiban-kewajiban bisa diminimalisir. Kemudian jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan persekutuan atau perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih individu. Keunggulannya adalah yang pertama, sumber daya keuangan yang lebih besar. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi untuk yang seorangan adalah uangnya atau terbatas karena dia cuma satu orang. Beda dengan persekutuan, dia sumber daya keuangannya jauh lebih besar karena dia bukan cuma seorang atau sendiri, tapi gabungan dari beberapa orang untuk membuat suatu perusahaan. Jadi modal keuangannya itu lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kemudian keunggulan yang kedua adalah tambahan keahlian manajemen. Jadi jika perusahaan itu dijalankan oleh beberapa orang, maka manajemennya akan terkontrol. Berbeda dengan perusahaan perseorangan yang dia kendalikan sendiri. Kemudian untuk kelemahannya, kewajiban yang tidak terbatas. Karena biasanya untuk perusahaan persekutuan ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang lebih besar, yang besar. Jadi dia kewajibannya tidak terbatas. Dari selanjutnya jenis-jenis organisasi perusahaan yang ketiga adalah perusahaan korporasi. PT adalah PT. Dengan definisi korporasi atau perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulan dari perusahaan korporasi atau PT adalah kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Jadi setelah kita nanti mendapatkan suatu badan hukum dari pemerintah, maka perusahaan kita adalah termasuk perusahaan go public. Jadi kita bisa menerbitkan saham melalui perusahaan kita. Untuk kelemahannya adalah pengenaan pajak ganda. Jadi pengenaan pajak dari korporasi atau PT itu ganda. Kemudian strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Yang pertama, strategi biaya rendah. Dan yang kedua adalah strategi diferensiasi. Apa sih strategi biaya rendah itu? Nah, berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya.
Contoh di sini adalah perusahaan Lion Air. Lion Air adalah dia merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi. Kenapa dikatakan Lion Air menggunakan strategi biaya rendah? Karena dibandingkan dengan kompetitor lain, contoh seperti Garuda Indonesia atau Sriwijaya Air atau yang lain, Lion Air termasuk biaya atau harga tiketnya itu termasuk murah, tetapi dengan fasilitas yang sama seperti Garuda atau kompetitor lainnya. Kemudian yang contoh kedua adalah air mineral Fit. Nah, di sini contoh air mineral itu mereknya sangat banyak. Ada Fit, terus kemudian Aqua, ada Club, ada Cleo. Nah, sama seperti Lion Air tadi. Air mineral Fit menggunakan strategi biaya rendah dengan menekan harga jualnya. Jadi lebih hemat atau lebih menjadi pilihan bagi customer. Kemudian selanjutnya adalah strategi diferensiasi. Nah, berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Nah, contoh di sini adalah pertama desainer Bian. Kemudian yang kedua adalah Electrolux. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang sering kita jumpai adalah smartphone merek iPhone. Kenapa iPhone lebih mahal dibandingkan produk atau kompetitor yang lain? Contoh seperti Oppo, Vivo. Nah, karena dia memiliki kekhususan, entah itu dari kamera, entah itu dari hardware, entah itu dari software, dan mempunyai karakteristik entah itu dari tadi yang seperti saya jelaskan, kameranya bagus atau gimana. Nah, itu termasuk ke dalam strategi diferensiasi. Kemudian rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Contoh di sini tadi input, kemudian lanjut ke proses bisnis, lanjut ke produk atau jasa, nah lanjut ke nilai pelanggan. Nah, input di sini contoh saya akan menjelaskan mengenai di tadi jenis perusahaan manufaktur. Nah, input di sini dia atau menyuplai. Kemudian setelah mendapatkan suplai barang, maka akan melalui proses bisnisnya, yaitu menjadikan suatu bahan baku menjadi barang siap jual. Nah, setelah barangnya sudah siap jual, maka jadilah produk atau jasa tadi. Kemudian dijual atau nilai pelanggannya yaitu income. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Nah, saya di sini akan menjelaskan proses penyediaan informasi. Pihak berkepentingan yang pertama adalah pihak internal, meliputi pemilik, manajer, karyawan. Kemudian pihak eksternal meliputi pelanggan, kreditor, pemerintah. Dengan tujuan atau dengan tugas yang pertama mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua adalah menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian sistem informasi akuntansi. Dengan tujuan yang ketiga tadi, lanjutkan yang tadi, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Nah, kedua proses penyediaan informasi ini nanti akan menghasilkan suatu sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kelima, proses yang kelima adalah menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan.
Nah, setelah nanti menyusun laporan keuangan sudah jadi maka akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan, yakni meliputi pihak internal dan eksternal, untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian, etika bisnis, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Kemudian 3, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Nah, kemudian di sini profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Nah, sedangkan akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Nah, sekian materi dari saya mengenai dasar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.